Kasih semangat semuanya. Oke, sekarang coba ketua kelompoknya mana? Iya, Ibu Nur, silahkan disampaikan hal-hal penting apa saja tadi yang sudah kita pelajari. Iya, cara bermain dengan anak di rumah. Oke, ibu-ibu yang lain ada pendapat lain? Coba apa saja hal-hal penting apa saja tadi yang sudah kita bahas? Iya, membantu anak sukses di sekolah. Ibu-ibu yang lain ada lagi yang mau menambahkan jawaban dari ketua kelompok sama Ibu Siti tadi? Iya, manfaat mengikuti kegiatan pendidikan anak. Oke, jawaban semuanya benar ya Ibu-ibu. Terima kasih atas jawabannya. Kita kasih hapus dulu. Oke, terima kasih Ibu. Oke, baik. Sekarang kita akan melihat list chart di sini ya. Ini ada manfaat pendidikan anak usia dini. Baik. Manfaat pendidikan anak usia dini itu ada dua, yaitu manfaat bagi orang tua dan manfaat bagi anak. Yang pertama kita bahas yang pertama yaitu manfaat bagi anak. Manfaat bagi anak itu yang pertama itu anak menjadi terbiasa menjalani rutinitas di sekolah ya. Kemudian yang kedua, anak menjadi terbiasa mengikuti aturan. Manfaat yang ketiga yaitu mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan usianya. Yang keempat itu menjadi lebih percaya diri ya. Kemudian yang kelima, mampu beradaptasi dengan lingkungan baru ya. Ketika anak berada di sekolah, dia mampu beradaptasi dengan lingkungannya yang baru. Kemudian yang terakhir yaitu lebih siap belajar di sekolah dasar. Jadi ketika anak sudah mendapatkan bekal di pendidikan anak usia dini, anak akan menjadi lebih siap untuk lanjut ke pendidikan sekolah dasar ya. Itu manfaat pendidikan bagi anak. Kemudian manfaat untuk orang tua yang pertama yaitu bertambahnya teman. Jadi orang tua bisa mendapatkan teman dari ibu-ibu, bapaknya, dari anak-anaknya. Kemudian yang kedua, berbagi pengalaman. Jadi sesama orang tua ketika sama-sama mengantarkan anaknya ke sekolah bisa bertukar pengalaman di sekolah anak, bercerita di sana begitu ya. Kemudian yang ketiga, memiliki waktu untuk melakukan kegiatan rumah tangga. Jadi ketika anak kita sudah berangkat sekolah, berangkat ke PAUD gitu ya. Jadi kita di rumah ada waktu luang untuk kita beres-beres rumah, untuk kita mencuci pakaian dan lain sebagainya ya. Kemudian yang keempat yaitu bisa bekerja untuk mendapatkan tambahan uang. Jadi ketika anak kita di sekolah, kita sebagai orang tua bisa mencari pekerjaan tambahan untuk menghasilkan uang. Kemudian yang kelima yaitu belajar cara mendidik anak dari guru ya. Kita bisa tanya kepada guru anak kita, bagaimana sih cara mendidik anak kita. Nah, kita di sekolah seperti apa begitu ya. Kemudian flip chart yang selanjutnya yaitu cara membantu anak sukses di sekolah ya. Bagaimana caranya? Yang pertama yaitu bertanya tentang perasaan dan pengalaman anak di sekolah. Yang kedua, memberikan semangat dan pujian kepada anak. Jadi kita tidak lupa ketika anak itu sekolah, kita kasih semangat kepada anak kita supaya mereka mau tetap untuk sekolah terus. Jadi nggak patah semangat sekolah seperti itu ya. Kemudian yang ketiga yaitu membantu anak menyelesaikan tugas dari sekolah. Kita bantu anak-anak kita untuk menyelesaikan tugas-tugasnya dari sekolah, tugas PR-nya, misalnya tugasnya mewarnai, kita bantu anak, kita tanyakan, mana anak ada tugas atau tidak dari sekolah, seperti itu. Kemudian
Yang keempat yaitu membuat jadwal kegiatan setelah pulang sekolah. Setelah anak pulang sekolah, jangan dibiasakan untuk bermain terlebih dahulu. Kalau bisa, disuruh untuk menyelesaikan tugas-tugasnya dulu. Kita kasih jadwal. Setelah selesai tugasnya, misalnya tidur siang dulu, baru nanti main, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu menjalin hubungan yang baik dengan guru di sekolah. Kalau kita sebagai orang tua bisa menjalin hubungan yang baik dengan guru di sekolah, jadi kita bisa memantau anak kita di sekolah itu seperti apa, apakah dia baik atau tidak, begitu ya. Oke. Nah, sampai di sini paham ya ibu-ibu semuanya? Oke, selanjutnya silakan ibu-ibu dibuka buku pintar mengasuh anak halaman 41 ya. Di situ ada apa itu ibu-ibu? Resep keluarga hebat ya. Nah, bahannya ada apa aja? Bahannya yang pertama itu 100 gram tepung kasih sayang dari ayah dan ibu. Yang kedua bahannya yaitu 100 gram margarin kerjasama antara ayah dan ibu. Yang ketiga yaitu 10 butir perhatian dan sikap baik anak. Nah, sekarang bagaimana cara kita membuatnya? Caranya yang pertama kita campurkan tepung kasih sayang dan margarin kerjasama ayah dan ibu. Kemudian aduk dengan konsisten, masukkan telur. Perhatikan pada sikap baik anak secara teratur, satu persatu, agar adonan kue enak mengembang dengan baik ya. Yang kedua, lalu segera masukkan adonan ke dalam cetakan pendidikan di sekolah, lalu panggang dalam oven sampai pendidikan tinggi ya. Tipsnya yaitu perhatikan dengan seksama adonan tersebut ya. Jika ada kulit telur yang masuk ke dalam adonan, maka ambil kesempatan untuk membuat peraturan bersama. Kemudian yang kedua yaitu sambil memanggang, luangkan waktu untuk sesekali bermain bersama, berbicara, bercerita agar kue tidak gosong ya. Setelah itu ya, setelah kita memahami itu, ibu-ibu jangan lupa dipraktekkan di rumah apa yang sudah kita pelajari ya. Kemudian ibu-ibu ya, dari materi yang sudah kita bahas sesi 1 sampai dengan sesi keempat, itu yang pertama kita yaitu menjadi orang tua yang lebih baik, lebih kompak, penuh kasih sayang, tidak melakukan kekerasan, dan mengetahui cara yang lebih tepat untuk mengurangi perilaku buruk anak, serta memberikan perhatian lebih besar pada perilaku positif anak. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada anak untuk bermain, belajar, menempuh pendidikan demi kesuksesan mereka di masa depan. Nah, sekarang kita lihat flip chart yang selanjutnya, yaitu sukses mengasuh dan mendidik anak. Yang pertama itu berusaha menjadi orang tua yang lebih baik. Yang kedua, memberikan perhatian lebih banyak terhadap perilaku anak. Yang ketiga, tidak menggunakan kekerasan dalam mengatasi perilaku buruk anak. Yang keempat, meluangkan waktu untuk bermain, bercerita, berbicara, dan mendengarkan anak. Yang keempat, menggunakan kegiatan belajar untuk anak di rumah. Dan yang terakhir yaitu menjalin hubungan baik dengan pihak sekolah. Jadi, itu ya ibu-ibu isi dari materi yang kita sampaikan saat ini. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak atas
waktunya ibu-ibu semuanya sudah meluangkan waktu untuk hadir mengikuti pertemuan pada sesi kali ini ya. Jangan lupa disampaikan kepada pasangannya, kerabatnya, dan yang lainnya yang ada di rumah apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, jangan lupa pula nanti dipraktekkan semua yang sudah kita pelajari ya Bu. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas materi yang lain lagi ya. Nah, nanti jangan lupa buku pintarnya untuk selalu dibawa ya ibu-ibu. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoanya saya pimpin, berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, cukup ya ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara pertemuan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Oke, sebelumnya saya mohon maaf apabila ada perkataan atau tindakan saya yang kurang tepat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.